Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nadia Sahwaita Artanti dari kelas 10 Di video kali ini saya akan melanjutkan presentasi yaitu bab 5 PAI dengan materi Masuknya Agama Islam di Indonesia. Yuk, mari kita mulai. Yang pertama adalah teori Gujarat oleh Prof. Dr. Snugghurban menyatakan bahwa wilayah Kerajaan Samudra Pasai adalah wilayah pertama kali yang menerima ajaran Islam, yakni pada abad ke-17 Masehi. Yang kedua, teori Makkah oleh Prof. Dr. Buya Hamka menyatakan bahwa ajaran Islam masuk ke Nusantara yakni pada abad ke-7 Masehi. Yang ketiga, teori Persia oleh Prof. Dr. Husaini Janingrat menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia berasal dari Persia dan bermadzhab Syiah. Yang keempat, teori Cina oleh Prof. Dr. Slamet Nurjana menyatakan bahwa Sultan Demak bin Wali Songo merupakan keturunan Cina. Yang terakhir yaitu yang kelima, teori maritim oleh N.A. Baloch menyatakan bahwa proses ajaran agama Islam berlangsung selama kurun waktu abad ke-1 sampai abad ke-5. Selanjutnya yang kedua yaitu tokoh penyebaran agama Islam di Indonesia. Banyak tokoh seperti ulama, sultan yang berperan aktif dalam penyebaran agama Islam di wilayah masing-masing. Yang pertama, Sultan Malik Al-Saleh yang berdiri pada tahun 1267 hingga 1297 Masehi. Beliau merupakan Merasilau atau Sultan Malik Al-Saleh adalah raja pertama di Kerajaan Samudra Pasai. Yang kedua adalah Sultan Ahmad yang berdiri pada tahun 1326 sampai 1348 Masehi. Beliau merupakan Sultan Samudra Pasai yang ketiga, bergelar sebagai Sultan Malik Al-Tahir II. Yang ketiga, Sultan Alauddin Riayat Shah, berdiri pada tahun 1538 sampai 1571 Masehi. Beliau merupakan Sultan Aceh yang ketiga, terkenal sebagai peletak dasar-dasar kejayaan Kesultanan Aceh. Yang keempat, Wali Songo, berdiri pada tahun 1404 sampai 1546 Masehi. Wali Songo merupakan wali atau sunai yang menjadi pelopor dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Yang kelima, Sultan Alauddin. Sultan Alauddin bernama asli Mangarangi Daiman Radia, dinobatkan sebagai raja juga pada usia 7 tahun. Yang keenam adalah Datuk Tunggang Parangan. Beliau adalah seorang ulama Minangkabau yang berdakwah di harta negara. Yang terakhir, Sultan Zainal Abidin. Beliau memerintahkan Kesultanan Ternate pada kurun waktu 1486 hingga 1500 Masehi. Selanjutnya yaitu yang ketiga, ulama-ulama di Indonesia. Yang pertama, Nuruddin Araniri berasal dari Aceh, bidang ilmu, fikih dan ibadah. Yang kedua, Abdul Rauf Asingkili berasal dari Aceh, bidang ilmu, tafsir, fikih dan muamalah. Yang ketiga, Muhammad Arsyad Al-Banjari berasal dari Banjarmasin, bidang ilmu fikih. Yang keempat, Abdul Mahfud Al-Termasi berasal dari Termas, Jawa Timur, bidang ilmu ulumul hadis. Yang terakhir, Muhammad Sholih bin Umar Al-Samarani, bidang ilmu fikih dan tasawuf serta tafsir. Yang terakhir, keteladanan para ulama penyebar Islam di Indonesia. Yang pertama, hidup sederhana. Mereka hidup secara sederhana dan bersahaja meskipun hartanya berlimpah. Mereka menyedekahkan semua hartanya dan mengambil secukupnya untuk kebutuhan pokok. Yang kedua, gigi dalam berjuang. Penyebar ajaran Islam di Indonesia telah menunjukkan sikap pantang menyerah, semangat di dalam memperjuangkan ajaran Islam. Yang ketiga, menguasai ilmu agama secara luas dan mendalam. Para ulama melakukan penyesuaian ajaran Islam dengan tradisi lokal tanpa menghilangkan adat yang sudah berlaku di masyarakat. Yang keempat, produktif dalam berkarya. Para ulama sangat produktif dalam berkarya lewat ilmu pengetahuan dan amal saleh. Yang kelima, sabar. Ujian dan cobaan yang dialami oleh para ulama penyebar agama Islam di Indonesia dapat dilalui dengan kesabaran. Yang keenam, menghargai perbedaan. Islam secara tegas tidak ada paksaan dalam beragama. Umat beragama saling menghargai dan menghormati perbedaan agama, ras, suku, dan budaya. Yang terakhir, dakwah secara damai. Islam mengajarkan kita kedamaian, kasih sayang, dan toleransi. Maka dakwah juga harus dilakukan dengan damai dan bermata. Itu saja video presentasi bab 5 PAI yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum